Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Saya Faiz di Cirebon. Kang mau tanya tentang mantra. Dari mantra-mantra yang saya pernah baca dan saya mengerti, arti dari mantra itu saya lihat mirip dengan sugesti. Baik sugesti untuk diri sendiri maupun buat orang lain. Apa benar seperti itu, Kang? Apa sugesti juga bisa membuat orang-orang sebelum kita mempunyai kesaktian, Kang? Nuhun. Iya, memang mantra itu hubungannya dengan sugesti. Oke. Mantra-mantra itu sebenarnya bacaan-bacaan untuk memotivasi. Sampai bisa buat kesaktian itu, Kang? Iya, seperti naratina badani kolebat naluncana saliwat karena kagungan aja gitunya. Nah, itu. Itu harus ulang 3 kali, Kang? Nanti, ya? Harus ulang 3 kali, Kang? Enggak usah 3 kali. Sekali aja. Sekali aja, siap. Sekali aja. Panjang tinggi. Sekali aja. Nah, jadi yang namanya mantra-mantra itu adalah memang sugesti untuk diri sendiri, dan dari sana ada motivasi-motivasi, ada bagaimana caranya kita mensugesti diri sendiri secara full. Dan begini, kebanyakan mantra itu jadi jampe sekarang. Bahkan yang namanya kitab suci pun sekarang jadi kumpulan mantra atau kumpulan jampe-jampe. Nah, ini yang berbahaya karena petunjuk-petunjuk yang seharusnya itu jadi dilaksanakan di planet bumi ini dengan baik dan benar, itu sekarang malah jadi jampe-jampe yang nggak jelas gitu loh. Misalnya Al-Fatihah dijadikan jampe. Bacakan ini sekian ratus kali maka akan begini gitu kan. Biar lapang rezeki katanya. Iya. Baca ini, baca itu. Bacakan ini 313 kali agar racunnya itu menjadi keluar gitu kan. Iya, racunnya keluar tapi saking lambatnya keburu mati orangnya gitu. Nah, jadi yang namanya ini kitab suci kita itu bukan kumpulan jampe atau mantra. Fungsinya Iya. itu bukan. Itu adalah kumpulan petunjuk untuk kita hidup di planet bumi ini sebagai khalifah fil ard dengan baik dan benar. Nah, kalau mantra-mantra yang ini yang biasa kita ini seperti Hong Wilaheng dan sebagainya itu kan. Niat ingsun matak ajiku aji sirep begonondo ojo mani pecaking jano mainung cowok kayak gitu-gitu. Apa itu ya? Itu aji sirep begonondo. Sirap itu. Iya, aji sirap. Iya. Atau begonondo, begonian dan sebagainya itu nggak jelas ya. Tapi yang jelas itu adalah ada ininya, ada semacam sugesti untuk diri. Bagaimana dengan teknis-teknis tertentu kita bisa melakukan hal-hal yang bisa memicu si akselerasi sel di kita. Makanya ada proses akselerasi selnya juga kan. Misalnya dengan kita berpantang makan apa gitu. Oh iya. Dilarang makan daging misalkan. Ya, atau itu apa, sekian sayuran tahun hijau, gitu. ya. Karena dari sana ada proses pembentukan sel. Oh, jadi ke pengaturan pola makan, Ya, pengkondisian pengaturannya, tubuh pengkondisian tubuh dan sebagainya itu jangan makan sekian lama gitu. Harus puasa dulu sekian lama. Iya. Oh, jadi itu ya, ada harus pengkondisian begitu. Itu kan ada ya? pengkondisian sehingga ada terjadi akselerasi sel. Jadi mitokondria kita itu dipaksa untuk berakselerasi karena kita kekurangan gizi. Asupan sedikit tapi harus tetap beroperasi gitu. Rata-rata diem. Rata-rata mereka diem. Tidak melakukan apapun, diem aja gitu. Kayak hibernate. Iya. Nah, ketika mereka diem itu sel-sel tubuh itu akan menata. Dan mereka terus mensugesti diri dengan mantra-mantra itu. Dan terjadi akselerasi di dalam selnya. Wah, dibaliknya ternyata begitu ya. Itu penjelasan. Iya. Oke. Nah, ketika akselerasi selnya itu terjadi dan akhirnya itu menjadi meningkat. Dan itu menjadi permanen. Ya. Mereka tidak bisa lepas dengan si teknisnya itu. Akhirnya mereka harus membaca mantra dulu sebelum dia mengeluarkan energinya. Kaburu katembak. Oh, nggak bisa lepas kan itu, Kang? Akhirnya mereka tidak bisa karena harus ada sugestinya. Oh, Harus ada perintah alam bawah sadarnya untuk memunculkan akselerasi. trigger itu, Kang ya? Iya. Oke. Tapi ada juga yang akhirnya karena saking susahnya itu ditempeli oleh makhluk astral. Jadi jin pada masuk ke sana, pecenghul masuk ke sana untuk membantu. Jadi akhirnya manusia itu tersyirikan. Tuh.
Definisi syirik itu gimana? Menduakan Sang Maha Pencipta. Dan itu secara tidak langsung banyak kita yang sudah melakukan itu. Satu contoh ya. Misalnya, karena kita sudah berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku adalah untuk Sang Rabbul Alamin, untuk Sang Maha Pencipta, Sang Pencipta alam semesta. Ketika kita bekerja karena duit, itu juga sudah masuk ke syirik-syirik yang sedikit demi sedikit akan terkumpul. Jadi kita akan kita melupakan bismillah atau dengan nama Allah. Kumpul bukit dosa. Ya terus saja kita jadi tidak ikhlas. Kita tidak bekerja untuk Sang Maha Pencipta. Kita tidak menjadi khalifah fil ard. Akibatnya kita menjadi orang budak-budak dari kekayaan, budak-budak dari gelar, budak-budak dari yang namanya masyarakat atau mainstream. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu menjadi aturan kita, begitu kan? Budaya-budaya menjadi agama, agama-agama menjadi budaya-budaya. Nah itu dia, jadi terlalu banyak hal-hal yang akibatnya kebalik-balik di kita dan akhirnya membuat kita menjadi mundur. Ini yang terjadi pada masa sekarang ini dan itu harus kita rubah. Itulah yang akan kita lawan, iya. Itulah yang akan kita lawan, itulah yang akan kita rubah, dan itulah yang akan selama ini kita akan membuat harmonis lagi keadaan planet kita ini. Bismillah. Dan semoga bermanfaat, karena ini sudah jam 9. Iya Kang. Tidak terasa jam 9 ya. lagi Kang ya. Nggak kerasa nih. Tidak terasa, ini sudah jam 9. Dan semua yang kita bicarakan di sini semoga bisa diambil hikmahnya, diambil manfaatnya, dan diambil yang namanya inti-inti filosofinya di sana. Karena sebagai khalifah fil ard atau sebagai pemimpin di muka bumi, kitalah pemimpin itu. Masing-masing individu inilah pemimpin itu. Dan kita akan berkoordinasi dengan manusia yang lain yang sama-sama sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kita tidak butuh yang namanya penguasa-penguasa. Yang kita butuhkan adalah koordinasi. Sehingga kita bisa saling memakmurkan. Tidak ada lagi penguasaan. Dan semuanya akan menang secara hakiki. Bukan menang secara lahiriah. Menang secara ego. Tapi kita akan selalu menang secara hakiki. Kang, saya kan punya toko. Jika kita menjual makanan dan minuman berpengawet, apakah berarti belum mampu menjadi khalifah fil ard yang ditugaskan menjaga dan memelihara alam semesta? Kalau rokok tidak jual, tapi kalau makanan dan minuman kan selalu ada bahan berpengawet dan sebagainya, gitu kan. Nah, begini. Halal itu belum tentu thayyib kan ya? Iya kan? Tapi kalau thayyib sudah pasti halal. Nah, tinggal bagaimana kita membuatnya. Kenapa sekarang ada sertifikasi halal bukan sertifikasi thayyib? Kitalah yang seharusnya kreatif. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti gini. Nah, sekarang saya balik lagi nanya, kenapa kita tidak kreatif? Kita membuat makanan dan minuman yang betul-betul aman. Betul-betul thayyiban begitu ya. Kitalah yang harus kreatif. Kita bisa membuat makanan yang justru berbeda dengan yang lain dan sehat. Coba deh kreatif. Sok itu peluang usaha. Yang enak dan bikin sakit aja laku ya. Nah, berarti ada peluang buat yang enak dan menyehatkan. Ya, sekarang lihat tuh junk food. Iya. Makanan-makanan yang berpengawet, makanan-makanan yang mengandung racun-racun gitu ya. Orang sampai ngantri itu. Iya. Makan racun. Iya. Iya. Benar. Iya. Ngantri. Jajanan-jajanan yang membuat amandel, membengkak dan sebagainya. Bisa delivery lagi diantar. Iya. Jadi pakai ojek. Belum rokok kan gitu kan. Tapi jadi menggelitik Kang ya. Mau delivery racun Pak. Jadi menggelitik gitu. Enggak, lanjut. Iya, yang instan-instan gitu kan, mie instan, kita tidak sebut merek ya. Iya. Mie instan yang mengandung ini yang monosodium glutamat. Iya. MSG ya. Dan sebagainya yang tidak baiklah buat badan. Ya, inilah. Makanya kita sekarang dituntut kreatif. Makanya sekarang kita membuat roti ini. Oke, wah di tangan Kang Dik ini ada roti ya. Di tangan saya ada roti sehat terbuat dari gandum dan rasanya enak. Wah. Berdasarkan selera saya. Tidak tahu selera Anda. Tapi yang jelas roti ini mengenyangkan, tidak membuat gemuk. Oke. Ada namanya itu Kang? Roti enak. Skip dulu ya, belum bayar iklan ya, saja. nanti. Tenang itu mah.
Mau beja-beja kata Teh Risti katanya. Nah, itu nanti ada. Dan kita akan membuat makanan-makanan yang benar-benar aman. Udah enak, menyehatkan. Iya, enak, menyehatkan, mengenyangkan. Yang tidak membuat menjadi gemuk. Anti mainstream. Itu yang penting. Nah, kitalah sebagai yang namanya Khalifah Fil Ard ini harus benar-benar kreatif. Nah, makanya orang-orang yang tidak kreatif selamat tinggal gitu loh. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.